kita sapain dulu. Say hi dong. Sebenarnya kalian siapa sih? Oke, halo teman Del. Hai. Ini kayaknya suaranya udah familiar kan ya Hai. teman Del. Ini dia suara lama, Anak cuma baru, stok stok baru. lama. Iya, anak baru stok lama. Oke teman Del, mungkin kalau yang gak sering dengerin Karen hari Sabtu ya. Waduh. Jadi langsung aja. Perkenalkan teman Del, ini ada Karen, mahasiswa. Sekarang perkenalannya jadi mahasiswa Wah, iya siap. dari program studi manajemen rekayasa angkatan 2018. Oh, 2018. Ini calon-calon lulus nih kayaknya. Iya. Terus ada dua lagi nih. Boleh dong perkenalan satu-satu. Hai teman Del. Hai. Kenalin nih, hari ini diajak Karen buat berkunjung ikutan ke Tadi sampai Del ditarik-tarik nggak? Iya, ditarik-tarik mulai dari tadi pagi. Kenalin, nama aku Miriam Arwan, satu kelas juga dengan Karen di Prodi Manajemen Rekayasa 2018. Anak sih nggak sih arwahnya? Anak kampung sini. Iya, anak Wah, orang lagu Boti ya. Hati-hati deh, anak Lagu Boti. Oke, berarti deket dong. Iya. Ada satu lagi Ada nih. satu lagi nih. Halo teman Del. Hai, waduh. Ini penyiar voice sekali. Hati-hati Ben, jangan-jangan mereka diundang ke studio buat nyingkirin kita Betul, lagi. ini seperti ada kode-kode alam. Ya nggak apa-apa lah. Kayaknya aku baru pertama kali kesini ya. Diajak Karen juga. Ditarik-tarik juga berarti. Kebetulan aku suka banget dengan Karen. Oh. Dari tadi malam udah ayo Niken gitu. Ya perkenalkan, nama aku Niken Angelica Utagaol. Sama seperti Karen, aku dari Prodi Manajemen Rekayasa angkatan 2018. Ini yang Oke. Niken yang baru sidang ya? Kemarin aku lihat postingan si Karen. Iya Oh, benar. ya kongres buat Niken. Enggak cuma Niken doang, Miriam juga Miriam. malam nih. Udah ST. Yeay. Karen kapan? Karen doain ya teman Del juga hari Senin minggu depan. Jadi, kita mau nanyain dulu nih, gimana buat yang pertama kali? Kalau Karen nggak usah ditanyain dulu, soalnya udah sering siaran radio. Gimana pertama kali masuk studio radio Del FM nih? Miriam mungkin ya? Miriam mungkin boleh? Tadinya sih nggak expect apa-apa, cuma ternyata pas pertama kali interiornya ternyata udah futuristik dan keren banget. Yang keren. bikin ternyata Del FM udah berkembang ini dari pertama kali kenal Del FM waktu promosi, waktu itu hiring buat mahasiswa di ITDL. Ternyata perkembangannya udah wow banget dan udah kayak mungkin udah bisa lah menyamai siaran radio di luar lain. Amin. Makanya kalian diundang kemarin gitu. Terus kalau Niken sendiri gimana? Tanggapan Niken nih? Kalau pertama kali aku kesini tadi ngelihat ya bangunannya lumayan bagus, menyegarkan lah gitu kan. Iya. Oke. Kan selama ini di Del itu aja ngelihat bangunannya. Lebih ke curhat ya. Ada air mengalir, Oh iya. lumayan menjernihkan mata. Dari tadi mereka terpukaunya sama bangunan, gak ada yang terpukau sama semua kita gitu. Betul, kalau sama penyiarnya nih kan baru ngelihat dua nih. Gimana tanggapan pertama kali ngelihat dua penyiar random, Elvi dan Benaya nih? Pusing gak? Saya pusing enggak, cuma lebih ke arah asik sih ya. Tadi udah disampaikan Dinaikin dulu, bentar lagi dijatuhin. Nah, kita mau tanya dulu nih, mungkin dari Karen dulu yang udah lama di Radio Del FM juga ini 2018 sudah mau lulus gitu. Kita mau tahu dong, gimana nih setelah bertahun-tahun kuliah di TL, gimana nih ekspektasi kamu sebelum masuk kuliah di TL dengan kenyataan di kampus? Ini agak berat nih bertanya ya. Ekspektasi dan kenyataan nih. Ekspektasi dan kenyataan. Pertanyaan paling tricky ya. Ini sidang nih Iya. Kalau salah jawab nggak lulus loh. Iya, aduh, apalagi belum sidang lagi. Aduh. Pak Ibu dosen. Pak, didengar Pak. Oke, jadi ngomongin soal ekspektasi ya. Iya. Jujur sebenarnya kalau ekspektasinya itu, apalagi aku ngambil jurusan manajemen rekayasa. Awalnya itu aku nggak tahu ini manajemen rekayasa bakalan ilmunya kemana, karena waktu SMA itu fokusnya cuma kedokteran gitu. Ternyata tiba-tiba masuk manajemen rekayasa, ini bakal belajar apa? Aku pikirnya ini rekayasa pasti ini ada Merekayasa semua Iya. ada hubungannya sama genetik. Ini kayaknya keren banget nih namanya. Iya, merekayasa hubungan. Aku udah tahu pikiran di Karen. Kayak seakan-akan nonton film zombie kayak mereka ya. Bikin kayak hal-hal baru. Udah dapat. Nah itu dulu awalnya, ternyata ketika masuk ini pelajaran kita sendiri itu lebih relate ke teknik industri, ke bisnisnya, yang dimana ini bukan sesuatu yang aku expect aku bakal pelajarin. Nah ternyata ketika udah belajar dan udah 4 tahun ya di manajemen rekayasa ITDL,
aku bisa enjoy gitu. Oke. Dan banyak kesempatan-kesempatan yang terbuka yang bikin aku makin terbuka nih matanya, makin terbuka pandangannya bahwa memang ya industri itu berkembang. Oke. Nah, kita butuh, yang paling penting itu adalah kita juga mau berkembang supaya kita fit sesuai industri gitu. Jadi bisa, istilahnya kalau dibilang cari kerja itu nggak stres-stres kali lah ya udah jadi anak ITDL ya, gitu. siap. Karena yang kita pelajarin sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Oke. Setuju sama Ana yang tadi bilang industri itu terus berkembang gitu ya. Jadi ketika kita belajar tentang ilmu industri, lapangan kerja masih terbuka lebar gitu. Yes. Terus kalau buat menurut Niken sama Miriam nih, gimana nih? Satu-satu dulu atau perwakilan aja nih? Terserah beda ya. Terserah. Oh, boleh dari Miriam aja deh dulu. Tadi udah meja. PHP di BNI. Sebenarnya awalnya ya gimana ya, anak SMA umumnya nonton sinetron. Lihat Ini random ya, satu dokter jadi kayak satu suka nonton sinetron sinetron kayak gitu ya. keren kuliah. Terus masuk ITDL dengan nama manajemen rekayasa, dan dulu udah diiming-imingi dengan adanya program si Premaster nih. Oke. Di manajemen rekayasa, jadi kayak wah keren nih jurusan, pasti bakal eksplor banyak. Oke. Ternyata ketika masuk yang ditemuin itu fisika lagi, kimia lagi. Ternyata jadi padahal kiranya udah fokus nih di teknik. Ternyata setelah naik tingkat nih 4 semester, kita malah bahas manajemen dan tentang bisnis, gimana cara mengolah bisnis itu sendiri. Oke. Ternyata setelah itu makin ke atas, ternyata dua-duanya jadi dicampur nih. Karena membentuk produk dan gimana masarin produk. Ternyata sebenarnya ekspektasinya itu lebih kayak bakal banyak funnya, ternyata funnya itu cuma belajar dengan fun karena banyak eksplor hal baru yang ternyata bisa dikombinasikan di ITDL. Aku anak ilmu sosial nih, dengerin cerita anak teknik begini, tak sampai otak aku ber. Jadi kalau Niken gimana? Kalau Niken gimana nih? Kalau aku sendiri, kebetulan aku lahir dan besar itu di Batam. Iya. Dengar-dengar Del itu dari orang tua. Iya. Jadi aku pertamanya taunya SMA Del, nggak tahu kan ada kampusnya ya. Oke. Tapi karena kemarin di mention sama keluarga, coba dong di kampus Del gitu. Ya udah, aku coba, rupanya puji Tuhan lulus. Wow. Jalur apa kemarin Niken? USM 3 kebetulan karena USM 3. nggak lolos ya, puji Tuhan. SBM-nya. Dia bersyukur nggak lulus. Iya. Bersyukur dong bisa masuk Del. Oh iya. Terus gimana? Jadi waktu pemilihan jurusan, kebetulan saya sangat menghindari ngoding, matematika. Jadi mohon maaf. Saya pilih manajemen rekayasa. Saya kira juga pertama kayak Karen merekayasa apa gitu. Iya. Jadi waktu masuk sini rupanya ya lebih banyak lagi ya yang dipelajari, kayak manajemen sumber daya manusia, ada gambar teknik juga, ada agama dan etika. Oke. Pokoknya sepertinya kami belajar semuanya jadinya. Siap. Jadi ya sampai sekarang di titik ini ya bersyukur sih bisa mendapatkan banyak ilmu dari manajemen rekayasa. Weh, menarik nih. Tadi bisa di-mention sama Niken kalau di ITDL itu nggak cuma belajar soal akademik, ada karakter juga, belajar agama juga tadi. Nah, kita mau tanya nih, selain mahasiswa nih teman Del, kalau Karen kan teman Del udah pasti tahu, Karen itu sebagai penyiar di Radio Del FM dan sebagai konten kreator juga di ITDL. Boleh cerita dong Karen? Oke, sebenarnya ya kalau konten kreator ini cerita yang mana ini? Cerita dong. nih. Sempet nggak sih kamu bagi waktu antara kuliah dan penyiar gitu? Soal bagi waktu sebenarnya itu tricky. Iya. Karena kan apalagi buat anak sekarang itu rasanya magernya itu susah gitu ya. Ini benar-benar challenge yang paling besar gitu untuk melawan rasa mager. Iya. Tapi yang aku pikirin sih kadang kan kayak buat konten gitu. Kalau buat konten itu kan asik gitu ya. Apalagi kita kayak brainstorming apa sih yang lagi hype sekarang. Kalau kita buat orang suka itu apa. Apalagi kalau sekarang bikin konten nggak susah-susah gitu ya. Tinggal joget-joget doang bisa orang suka gitu. Mungkin cuma senyum-senyum doang ada yang suka gitu ya. Jadi aku bisa bagi waktu kayak waktu luang, misal waktu luang sebutlah kayak weekend itu aku pakai untuk urusin siaran, urusin soal konten gitu. Ada Instagramnya ya, boleh kamu cek dan pasti terinspirasi sama semua konten-konten Karen. Instagramnya
nggak cuma Instagram ya teman ya, TikTok juga. Kok TikTok? Oke, kalau di Instagram, mohon maaf ini jadi promosi nih ya. Nggak apa-apa, kita mau lihat kreatifnya anak Itedel itu seperti apa gitu. Kalau di Instagram teman dia boleh follow, nanti aku follow back kok di Karen Tiara 27. Nah kalau untuk TikTok sendiri Karen Tiara 28, agak beda gitu ya, 27 28. Tapi sama aja, sama Karen gitu. Iya, karena aku juga kan follow Karen di Instagram. Sama TikTok juga. Dia kreatif bikin kontennya, dia masak bikin jus air jeruk aja bisa menarik gitu loh. Iya. Nah kalau Miriam sendiri gimana? Iya, selain kuliah nih. Selain kuliah. Apa nih kegiatannya? Selain kuliah sebenarnya kegiatannya itu lebih ke arah sibuk nulis ya, bukan sibuk sih, cuman mengisi waktu luang lagi ya, hobi. Karena mumet juga tiap di kampus ketemunya tugas lagi belajar lagi, jadi cari kesibukan lain yang mungkin bisa Evan di mana ternyata nemunya itu di nulis yang udah agak lama nulisnya. Jadi lagi nulis apa nih sekarang? Novel kah? Artikel saya tulisannya banyak tapi lebih ke arah novel sama cerpen. Kalau sekarang novel udah ada 5. Cerpen kayaknya udah lebih dari 20-an. Cuman nggak semua dipublish, cuman beberapa aja yang kayak mungkin aku pengen dipublish aja karena beberapa itu cuma jadi konsumsi orang-orang terdekat buat dibaca aja. Satu yang udah dipublish kasih yang paling kamu suka gitu ya, semua yang bisa baca. Satu yang udah dipublish itu Bittersweet. Jadi ceritanya itu ceritain kalau hidup tuh kayak kopi, dia nggak cuma pahitnya aja tapi ada kemanisan-kemanisan lain yang dirasain. Betul, ibarat kopi juga. Ada yang pernah bilang aku sempat mendiamkan kopi itu menjadi dingin, tapi kamu telah mendiamkan kopi itu menjadi dingin karena saat waktu dia panas kamu tidak meminumnya. Maksudnya apa sih? Maksudnya di situ kita pernah dekat sama orang yang begitu hangat, namun setelah kita diamkan dia menjadi dingin. Karena di saat kita hangat kita tidak pernah menghargainya. Iya. Tadi menarik Miriam cerita, Benaya lebih ke apa ya, ngancurin cerita ya. Iya. Kalau Niken nih gimana? Kalau Niken ini selain kuliah nih. Selain kuliah. Apa nih aktivitasnya nih? Selain kuliah, mungkin aku suka nonton sih. Nonton. Iya. Itu aja sebenarnya. Tadi di briefing beda ya. Bapak dan Ibu, mahasiswanya ternyata ada yang berniat jadi pengusaha. Iya. Dia udah buka jasa printer. Iya. Tadi waktu di off-air dia bilang jasa printer. Kenapa sekarang kok jadi nonton? Gak apa-apa cerita aja. Kenapa kamu kepikiran buka jasa printer gitu? Berhubung juga saya tingkat akhir kan banyak ngeprint. Kalau di luar kan mahal ya. Jadi kalau misalnya saya jauh-jauh nih bawa printer dari Batam ke sini. Demi buka usaha. Ya, sekalian bantu teman juga Kak. Gitu. Menarik. Mahal nggak sih nih? Kan kita mau print juga nih, mahal nggak? Nggak mahal kok. Ya harga keluarga lah ya. Iya siap. Buat kamu yang pengen kertas kamu di print sama printer dari Batam, hubungi saya. Kamu nge-print, printer kamu tidak dari Batam, lemah. Menarik ya, mereka bisa bagi waktu ya. Selain dari di kampus itu mereka sangat sibuk, ada kegiatan masing-masing juga. Nah tadi kita udah singgung sedikit ya, karena bagi waktu itu juga berkaitan sama karakter. Berarti kalau kita bisa bagi waktu berarti udah tertata rapi nih gitu ya. Itu satu karakter yang bagus juga. Selain di bidang akademik nih, Itedel juga sangat mementingkan soal karakter. Nah, dari Niken dulu nih yang paling akhir nih kita di depan ya. Ceritain dong pengalaman kamu soal itu tentang karakter. Apa sih perubahan karakter yang kamu alami setelah masuk ke Itedel gitu? Mungkin yang paling signifikan dari bangun pagi ya. Saya bangun nggak lama-lama banget sih, ya jam 6 biasanya. Kalau di Batam dulu. Iya, waktu sekolah juga kan. Tapi semenjak di Del itu jam 5 udah bangun, sambil teduh, begitu kan sama kawan-kawan. Baru yang selanjutnya ya karakter menyapa. Menyapa, kita harus menyapa dan di sekitar kita, apalagi dosen ya. Dosen ya. Apalagi yang lebih tua dari kita seperti kakak tingkat kita. Dari menyapa tersebut pun kita bisa mengenal siapa aja sih kakak tingkat kita, adik tingkat kita. Jadi kita bisa lebih akrab lagi gitu di Delnya. Benaya pernah ke kampus nggak waktu dulu sebelum pandemi ya? Pagi kak. Iya. Luar biasa di sini. Selalu melakukan 3S, senyum, sapa, salam ya. Kalau dari Miriam sendiri, apa nih perubahan karakternya? Setelah masuk ke Itedel nih? Karena Itedel itu kan berasrama, terus ketemu banyak orang di asrama setiap harinya. Nah,
aku tuh dulu orangnya yang kayak nggak terlalu suka ketemu orang, nggak terlalu suka keluar. Nggak sampai ansos kan? Nggak sampai ansos, cuma tiba-tiba ketemu sama yang harus ketemu orangnya itu terus, ketemu teman-teman yang itu. Jadi membiasakan diri kayak gimana? Ternyata kalau having fun itu nggak harus sendiri, tapi bisa juga sama teman-teman karena ternyata banyak cerita yang bisa di-sharing, banyak yang bisa membantu kita kalau kita lagi susah atau juga sama-sama ngerjain sesuatu untuk lebih mudah lagi. Terus selain itu karena jam makan sih, aku dulu orangnya yang kayak makannya itu suka ditunda-tunda atau sampai nggak makan di ITDL. Sekarang jadi lebih sehat karena dipastiin 3 kali sehari makan dan jadi lebih disiplin terhadap kesehatan diri sendiri. Nice, apalagi tentang banyak cerita kan kayak lagunya Beat G ada banyak cerita. Tahun lama nih, tahun tinggi. Udah deh, kalau masih nggak tahu tuh. Kalau Karen gak usah kita tanyain lagi lah ya. Miriam nih, aku mau tanya sesuatu masih sama Miriam. Dia kan akamsi nih, anak sini gitu. Sering pulang nggak sih? Bisa pulang sembarangan nggak sih kalau tinggal di asrama? Pulangnya itu cuma di Sabtu Minggu ya, kalau di jadwal biasa. Biasanya Sabtu kalau emang kalau IB-nya Sabtu Minggu diizinin, pulangnya itu biasanya di Jumat sore, terus baliknya itu hari Minggu malamnya, Minggu sorenya. Tapi kalau emang nggak ada izin buat IB, biasanya cuman kayak di kampus sih sama ke teman-teman atau mungkin kalau mau keluar bareng biasanya janjian dulu kayak Sabtu kemana yuk gitu, kumpul refreshing. Berarti meskipun rumahnya deket sini, kalau lapar nggak bisa pulang ya? Kalau kangen pengen masakan RDE, rumah makan Daina susah. Kalau Karen nih gimana perubahan karakternya? Kayaknya ada yang berubah ya? Sebenarnya banyak. Tapi ini mungkin cerita karena ini pengalaman ya. Waktu tingkat 1 itu kan baru dari gimana ya, di rumah manja-manja, tiba ke asrama, itu aku paling banyak belajar tentang kerapian. Aku paling ingat itu di awal spray aku. Biasanya kita kan pasang spray kalau di rumah ya terpasang gitu ya. Ini seketat-ketatnya sampai berotot itu. Sampai berotot itu. Sampai berotot itu kan. Nah, ternyata aku nggak kuat, nggak sekuat itu dibanding teman-teman aku kan. Menariknya itu kita pakai jarum pentul sampai bener-bener rapi kita tidur nggak ada begesek sedikit pun, nggak ada. Nggak ada lecetnya gitu ya? Punya aku ada lecetnya, kuat gitu kan. Jadilah ditari ibu asrama, koyalah spray selama 4 tahun pakai spray yang koya. Dan setelah itu aku nggak mau lagi ya, kayak harus setelah ini setiap lihat teman kan satu kamar nih kebetulan sama Niken tuh pandai ya bikin spray berotot. Spray berotot langsung nggak mau kalah, langsung buat juga. Jadi itu sih kayak kerapian, lemari juga baju-baju tersusun rapi, itu aku benar-benar aplikasikan banget setelah kuliah di ITDL. Wah, berarti waktu di rumah berantakan bajunya ya? Dibantu mama. Aku nggak percaya sih Karen manja sebelumnya. Soalnya dia kalau urusan siaran nggak pernah ada yang telat gitu. Nggak percaya aku manja, dia jalan kaki dari kampus ke sini. Jadi kalau untuk judul tugas akhirnya Karen sendiri mau apa nih? Ini udah bisa dipublish atau gimana? Udah bisa dikasih tahu kok. Jadi kalau aku sendiri topiknya itu adalah analisis finansial. Jadi lihat analisis finansial untuk proyek KHDTK Polung. Wih, ini baru kamu kayaknya meneliti di situ kan program baru gitu. Iya, jadi kan di situ KHDTK Polung itu ITDL yang mempunyai tanggung jawab untuk mengelolanya. Nah, untuk tim pengelolanya sendiri udah punya rencana untuk yang namanya membudidayakan komoditas hortikultura. Di situ ada kentang, bawang merah, sama jagung. Nah, aku mau menilai secara finansial apakah rencana itu udah layak nggak dijalankan. Terus gimana strateginya supaya secara finansial keuntungan yang diraup itu semakin meningkat gitu. Waduh, keren nih. Orang belum punya gambaran gitu ya. Dia udah meneliti ke KHDTK itu project baru loh, keren nih. Berani gitu ya ngambil topik itu untuk jadi tugas akhir. Kalau Miriam kemarin kalau punya aku itu identifikasi peluang dan tantangan Oval Kitchen, di mana nih Oval Kitchen tuh salah satu UMKM yang baru dibentuk. Jadi karena dia baru dibentuk, dia tuh perlu identifikasi lingkungan usahanya itu seperti apa, seperti apa kesempatan-kesempatan dan tantangan-tantangan yang bakal dihadapi dia ketika dia menjalankan bisnisnya. Jadi itu lebih ke arah gimana dia bisa expand dan menaikkan penjualannya supaya menjadi salah satu UMKM yang terdepan di bidangmu sendiri. Kita sampaikan dulu yang punya Oval Kitchen ya. Kita sering beli kue dari sana dan mereka udah iklan juga. Kapan lagi iklannya? Lumayan. Jangan lupa ya kontrak baru. Terus buat Niken nih,
Kalau aku sendiri judul tugas akhirnya itu analisis faktor yang mempengaruhi adopsi finansial teknologi pada UMKM di Kota Batam. Jadi berarti pulang kampung dong kemarin. iya. Wah, lumayan lebih apa? Bisa pulang kampung juga sekalian menyusun tugas akhir. Iya. Jadi tugas akhirnya itu membahas tentang kan di zaman sekarang ini udah pakai finansial teknologi ya, khususnya seperti Dana, OVO, Shopee Pay dan lain-lain. Jadi UMKM harusnya udah bisa menerapkan teknologi tersebut untuk meningkatkan penjualannya. Jadi saya menganalisis mengapa sih UMKM belum memakai finansial teknologi tersebut. Jadi faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi seperti itu. Menarik nih judul-judul mereka ya. Udah, mereka sesuai sama bidangnya gitu ya. Dari industri mereka menelitinya juga dari sampai ke keuangan, literasi keuangan juga nanti bakal masuk ke situ gitu ya. Supaya kedepannya lebih maju lagi UMKM gitu. Kalau Karen lebih maju lagi ke HDTK itu pasti berpengaruh kan. Karena faktor keuangannya nanti juga dikaji sama si Karen nih. Nah, agak berat nih bicara berat. Daripada kita bicara yang berat-berat, kita mau nge-games dulu dong nih. Ya, biar agak fresh dulu nih. Ini ada pertanyaan tapi harus dijawab cepat. Jawab cepat ya. Harus dijawab cepat. Pertanyaan pertama, Elvi. Boleh sekali langsung dijawab nih ya. Yang beda dari yang lain kita tanyain alasannya. Ini belum ada kompromi sebelumnya kan. Sebelumnya kita belum pernah kenal kan. Ini gak ada kompromi. Jawab cepat nih. Makanan khas Batak kesukaan kamu, lapet atau mie gomak? Mie gomak. Yang beda sini Ken, kenapa? Kenapa? Milih lapet. Kenapa? Karena lapet itu manis. Terus kalau misalnya mie gomak agak susah menyendoknya. Gak mungkin pakai tangan kan. Muncrat lagi kuahnya ya kan? Iya. Tapi tetap suka mie gomak dong pasti ya. Suka kadang-kadang. Lebih mengantisipasi lemak sih sebenarnya. Tapi kalau tiap pagi makan mie gomak pusing juga sih deh. Iya. Tiap hari goceng lain sama gorengan yang sudah mulai naik. Iya. Harga gorengan 5.000 dapat 4. Tukang gorengan soalnya. Soalnya terjadi kesenjangan antara kita pencinta gorengan. Nah, yang kedua kamu pengen. Nih. Jawab cepat yang Jawab beda. cepat nih. Bakal kita tanyain nih. Makan di luar atau makan di kantin? Makan di luar. Pak dosen boleh didengar nilainya namanya rasanya. Ini Miriam yang jelasin, harus ada yang jelasin. Betul, harus ada yang jelasin. Sebenarnya kalau pilih makan di luar karena makan di luar tuh lebih bervariasi ya. Iya. Kalau makan di kantin tuh kita udah hafal. Hari ini bakal makan apa, siang ini makan apa, besok makan apa. Rasanya kan nggak berubah karena bapak ibu kantin yang masak juga situ bapak ibu kantin yang ramah dan baik hati yang sama. Jadi lebih ke arah pengen mencoba sesuatu yang baru. Nggak bosan gitu aja. Ini adalah bridging yang sangat mulus. Sangat mulus. Pertama agak menyombongkan diri, terus terakhir diklarifikasi. Biar nggak kena masalah. Sebutannya apa tadi? Petugas kantin yang ramah dan baik hati. Petugas kantin yang ramah dan baik hati. Makanannya enak kok. Baik, iya. Karena emang udah hafal ritmenya. Oke. Lanjut nih. Jawab cepat ya. Jawab cepat nih. Lulus kuliah dari TEDEL, mau kerja atau lanjut kuliah? Mau kerja. Lanjut kuliah. Beda sendiri nih. Kita tanya dulu. Pertama yang mau kerja dulu nih. Iya. Mau tanya apa, Pak? Mau tanya dong satu-satu. Kenapa alasannya mau kerja gitu? Kenapa nggak pengen lanjut kuliah lagi? Kalau aku sih ya sudah lumayan lelah dan aktivitas belajar yang sangat membosankan. Sebenarnya asik. Saya sebenarnya menaruh kemampuan saya 100% untuk belajar. Cuman lama-lama ya lumayan capek juga. Jadi mau langsung kerja aja. Iya, mau kerja dulu, mau bantu orang tua gitu. Tapi Niken sebenarnya kerja itu juga capek nih kan. Tapi di sini kayak lebih ajang curhat ya. Kalau Benaya sering bilang begini nih. Si Niken ini si paling yang udah lemah. Iya. Niken si paling lemah gitu. Kalau Miriam kalau aku sih lebih ke arah mau cari pengalaman baru dulu ya. Sebenarnya kalau untuk pikiran lanjut kuliah ada, tapi mungkin lebih belum sekarang. Tapi mungkin lebih mencari pengalaman baru di daerah baru yang kita belum tahu, jadi lebih explore lagi nanti. Kalau mau lanjut kuliahnya itu lebih spesifik, lebih tahu mau di bidang apa. Jadi lebih pengen ketemu orang-orang baru, pengalaman baru dan
mungkin lingkungan baru yang lebih fun mungkin kalau ketemu dibandingkan ITD. Semangat. Dia udah agamsi, kuliahnya juga di sini, dia pengen keluar dulu kali ya. Terus yang terakhir nih, Ini yang paling beda nih. pintar, iya, yang paling pintar, yang paling sombong, yang nanya lanjut kuliah. Kenapa, Bu? Sebenarnya kalau aku rasa kayak gimana ya, kalau belajar itu hal yang enak sebenarnya. Oh iya, aduh. Yang satu Niru-niru mau dia Yunda ya. Hobi belajar. Aduh. yang satu udah lemah, yang satu gas terus ya. Jadi kayak kalau lanjut kuliah lagi itu jadi pengalaman apa, karena kan kayak kalau kuliah S2 aku dengar-dengar ya dari orang yang sudah S2 itu pelajarannya lebih spesifik lagi gitu. Dan juga sebenarnya privilege anak kuliah itu lebih banyak gitu dibanding yang orang nggak kuliah. Jadi aku tertarik gitu, apalagi sudah ada kesempatan dibukakan dari Pre-Master, ikut program Pre-Master, jadi why not? Yes. Itu beasiswa. Beasiswanya nanti kita cari lagi, tapi kita kayak udah punya LOA, kayak udah ada kontrak ini universitas kebetulan bekerja sama dengan Fans Amsterdam, jadi ada kontrak kalau kita achieve final research yang sesuai dengan standar mereka. Kita dapat LOA-nya, tinggal cari beasiswa gitu. Nice, semangat Karen. Nah ini kan udah mau masuk tahun ajaran baru nih, 2022-2023, ada kurikulum Merdeka lagi yang udah makin meluas gitu ya. Kemarin kan masih 2.500 sekolah kalau tahun lalu. Kalau tahun ini udah 80.000 sekolah yang bakal menerapin kurikulum Merdeka. Iya, jadi pendidikan itu menjadi satu hal yang jadi perhatian nih sekarang. Kalau dari teman-teman yang di studio nih, dari Niken nih, apa sih yang mau kamu sampaikan untuk teman-teman yang lagi berjuang di pendidikan gitu? Betul. Berjuang, Mbak. Yang lagi pengen menempuh pendidikan gitu selanjutnya, ataupun SMP, SMA. Untuk teman-teman yang bakalan khususnya mau masuk kuliah nih. Iya. Ya, memang kita bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi tetap semangat, tetap andalkan Tuhan dimanapun kalian berada. Terutama misalnya yang dari mau ke Del, dari luar daerah kayak aku nggak dari Sumatera Utara, tetap semangat karena teman-teman di sini juga bakalan seru-seru, bakalan juga diperhatikan sama ibu asrama, bakalan juga dibimbing sama dosen-dosennya, jadi nggak perlu takut jauh dari orang tua seperti itu. Oh iya, ini sekalian nih soal ibu asrama dan bapak asrama. Ini kan boleh cerita dong, katanya diperhatiin loh gitu. Jadi peran mereka dalam hidupmu itu seperti apa sih? Iya, aduh jadi panjang ya Bu. Berat ya. Iya. Tapi kalau misalnya ibu asrama mungkin lebih tertata rapi ya daripada saya di rumah gitu kan. Jadi seperti jam masuk dan jam keluar. Terus kalau misalnya sakit sih lumayan perhatian gitu. Misalnya Niken mau ke klinik nggak gitu, langsung ditanyain. Diperhatikan. Iya, gitu seperti itu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya kamu dari luar daerah mau kuliah di ITDL, ada kok bapak dan ibu asramanya yang selalu setia menemani. Yes, ini kalau untuk Karen sendiri nih, untuk pesan-pesan buat teman-teman yang pengen masuk kuliah deh gitu, buat adik-adik kelasnya nanti. Ini banyak nih, panjang nih. Kenapa dia duluan? Panjang gitu. Belum ngomong. Oh iya. Untuk adik-adik yang nantinya mau melanjutkan kuliah ya di ITDL, pesan aku jangan langsung takut. Karena sebenarnya di ITDL, dimanapun kuliah selalu ada tantangannya gitu. Jadi mau di ITDL, mau kuliah di luar ITDL juga tetap ada tantangannya. Yang penting lakukan yang terbaik gitu. Setuju. Itu aja sih. Singkat ya. Aku jadi heran gitu. Iya betul, SDP singkat jelas padat. Thank you Karen. Terima kasih banyak. Terus terakhir Miriam nih. Kalau dari Miriam gimana? Buat adik-adik yang khususnya nih yang mau masuk ke ITDL, mungkin nanti ITDL nggak akan sesuai ekspektasi seperti sinetron yang digambarkan di TV-TV, tapi bakal banyak hal baru yang bisa dipelajari mulai dari teman, lingkungan, dan budaya Del yang secara turun-temurun tuh udah ada di Del. Jadi mungkin bakal banyak hal baru yang dipelajarin, jadi tetap semangat dan mempersiapkan diri buat nanti semester barunya. Kasih tahu dong Miriam, budaya di ITDL itu apa aja tuh? Budaya Del tuh ada misalnya nih yang paling umum tuh 3S, senyum, sapa, salam. Jadi nanti gak usah heran di malam saya hari pertama tuh mau masuk, ketemu siapa aja disapa, selamat pagi Kak, selamat pagi Bu, hai adik, seperti itu. Terus setelah itu ada juga budaya di mana kita harus menjaga kebersihan. Jadi di Del tuh kita nggak boleh buang sampah sembarangan, bahkan sampah botol dan sampah yang nggak botol tuh
kita pisahin supaya yang sampah botol tuh bisa jadi pencarian baru untuk orang lain. Terus juga kayak yang kehidupan berasrama di mana kita juga harus bisa mengatur waktu kita dengan baik supaya waktu kita di asrama untuk waktu istirahat dan waktu belajar di kampus tuh nggak tabrakan, dan hidup kita lebih rapi dan terarah karena adanya karakter-karakter Del juga yang ditanamkan sama kita udah mulai dari awal nanti kita masuk ke Delnya. Ya itu dia. Ada 3M, 3S, ada 3M. Ada 3M juga. Coba jelasin. Ada Martuhan, Maroha sama Marbisuk. Jadi hal utama yang paling ditekankan di Del tuh kita harus percaya, punya iman kepada Tuhan. Setelah itu kita itu harus punya hati untuk mengerjakan segala sesuatunya, dan yang terakhir tuh sebenarnya pintar, tapi Marbisuk tuh lebih ke arah bijak ya. Bijak kita bisa mengerjakan hal-hal dan apapun yang kita jalani dalam hidup. Oke, luar biasa keren. Thank you deh buat Karen, Mariam dan juga Miriam atau Mariam? Miriam. Oh Miriam, sorry. Miriam udah hadir di studio kita. Ya, kita sebagai penyiar sangat terinspirasi. Betul, terinspirasi Bisa nggak kita kalian gantikan aja? Ya. Sepertinya kalian lebih menginspirasi ya. Ini lagi didengerin banyak nih. Nanti betulan dibikin petisi antara mereka bertiga siaran atau kita. Kalau mereka lebih bernilai, kenapa enggak, Ben? Iya juga. Ya udah, thank you deh buat waktunya, dan juga buat teman Del. Buat minggu depan di hari Jumat tidak menyapa kira-kira maksudnya kita. Kita masih akan ngobrol dengan mahasiswa biar seru-seruan lagi kayak hari ini. Nggak cuma seru-seruan, ada nilai yang kita petik dari obrolan ini pastinya ya. Yes, jadi akhir kata dari kita berlima. Bye-bye. Bye-bye.